Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita berjumpa lagi dengan Bang Tigor Siite untuk berbincang-bincang tentang masalah Israel Palestina. Minggu yang lalu kita telah memprediksi tentang soal gencatan senjata. Gencatan senjata ini penting untuk mensolusi agar jangan sampai Iran menyerang Israel. Tetapi faktanya sekarang yang terjadi adalah armada kapal induk Amerika sudah memasuki perairan Israel untuk membantu Israel berjaga-jaga apabila diserang Iran. Dan kemudian yang terakhir ini kan menarik, ini saya baca di Running Text bahwa Netanyahu sudah menyetujui proposal tentang gencatan senjata yang disampaikan oleh Amerika. Baiklah, kita tanyakan dulu kepada Bang Tigor. Assalamualaikum Bang Tigor. Waalaikumsalam Kang Komar. Ya, jadi minggu yang lalu ya diskusi kita tentang Palestina Israel sampai kita pada satu kesimpulan pada waktu itu bahwa ancaman Iran menyerang Israel itu menjadi problem besar bagi dunia ya. Ya. Nah sekarang kan saya sudah katakan tadi kapal induk Amerika sudah masuk untuk mempertahankan Israel, dan kemudian proposal Amerika tentang gencatan senjata juga sudah disetujui oleh Netanyahu. Tapi kelihatannya kayaknya dibatalkan oleh Netanyahu atau Hamas tidak setuju. Bagaimana kira-kira Bang? Ya, jadi proposalnya itu kan kerangka yang dilakukan oleh Presiden Biden. Nah, masih ada hal-hal yang menurut Hamas itu pihak Israel menambahkan satu klausal tentang koridor Philadelphia, di mana tentara Israel masih tidak sepenuhnya menarik diri dari seluruh wilayah Gaza. Nah, ini adalah takdir Netanyahu untuk karena sebetulnya kalau terjadi gencatan senjata itu adalah titik kekalahan untuk Netanyahu. Itu sebetulnya ininya. Maka Netanyahu ini akan melakukan berbagai cara supaya gencatan senjata itu tidak terjadi. Tapi kan Amerika Serikat di pihak lain terus menekan Israel supaya segera melakukan gencatan senjata, karena itu adalah merupakan program dari Presiden Amerika Serikat ya. Malah di dalam konvensi Demokrat hari Kamis malam waktu Amerika, calon presiden dari Kamala Harris dengan sangat menggebu-gebu mengatakan bahwa Israel harus segera melakukan gencatan senjata dan harus bisa menerima two-state solution ya. Jadi Palestina harus diberi kemerdekaan. Saya menduga bahwa kecenderungan sekarang kalau kita lihat polling di Amerika, jadi kan ini sebetulnya gencatan senjata Palestina merdeka ini sangat tergantung terhadap siapa yang akan menjadi presiden Amerika Serikat. Nah, dari dua calon presiden ini, yang pro-Palestina untuk membentuk negara merdeka adalah hanya Demokrat. Dan Demokrat ini juga memang banyak anggotanya yang sangat kritis terhadap bantuan untuk Israel. Jadi Israel ini hanya bisa ditaklukkan dengan tekanan Amerika berupa penghentian bantuan militer terutama. Nah, bantuan militer ini sudah banyak dikritisi oleh anggota Kongres dari Amerika Serikat, karena mereka tidak rela warga negara Amerika pembayar pajak harus mensubsidi atau membantu orang-orang Israel yang saat ini semua orang juga tahu mereka melakukan genosida di Palestina. Jadi situasinya seperti itu. Jadi kalau ramalan saya, karena sekarang Kamala Harris sangat tinggi pollingnya dan sangat berbeda dengan Presiden Biden kemarin. Untuk dicatat misalnya ya, waktu sebelum Biden mengundurkan diri jadi calon Demokrat, itu dia sudah kalah 7 poin dari Presiden Trump. Nah sekarang setelah diganti dengan Kamala Harris, itu Kamala Harris sudah unggul sekitar 3-4 poin dari Trump. Yeah. Itu pun tapi masih dalam margin error ya. Tapi waktu masih ada sekitar kurang lebih 2 bulan, mereka melakukan pemilihan itu di tanggal 5 November. Nah, jadi sebetulnya insya Allah kalau menurut saya ini yang akan menang adalah Kamala Harris, karena Kamala Harris ini mendapat dukungan yang sangat kuat dari kaum perempuan, kelas menengah, sama buruh. Jadi kalau kita lihat kecenderungan pollingnya itu Kamala Harris akan terpilih. Nah kalau Kamala Harris terpilih, saya pikir inilah di masa pemerintahannya Kamala Harris itu kita bisa berharap
Palestina akan merdeka. Gitu. Jadi tetap Palestina merdeka sangat tergantung pada kondisi Amerika ya. Betul. Sementara Amerika sekarang kapal induknya sudah masuk ya. Ya. Dan kalau misalnya Kamala Harris bisa memenangkan Pilpres di Amerika, kemungkinan besar Palestina akan merdeka ya. Ya. Karena akan tekanan dari terutama kalau jadi kan di Amerika itu ada dua kamar ya. Itu Kongres sama Senat. Nah sekarang itu kan Senat dikuasai oleh Demokrat dan Kongres dikuasai oleh Republik. Nah kalau nanti pemilu tahun 2024 bulan November nanti itu dua-duanya bisa dikuasai oleh Demokrat, maka itu adalah lampu hijau untuk kemerdekaan Palestina. Oke sahabat, saya kira singkat tapi padat bahwa kita mengikuti perkembangan Palestina Israel dan sekarang pada kondisi yang sangat menentukan, yaitu di mana Amerika telah menyampaikan proposal tentang gencatan senjata dan terus melakukan tekanan, dan Netanyahu sudah setuju terhadap proposal itu, tetapi Hamas menolaknya karena masih ada ganjalan ya. Yeah. Karena Israel masih ingin tetap mengontrol Gaza walaupun adanya gencatan senjata. Nah, diharapkan keadaan ini akan berubah bila Kamala Harris akan dapat mengalahkan Trump pada waktunya. Ya, kita berdoa saja bahwa dalam pemilu Amerika yang akan datang, Kamala Harris yang keturunan India sama Jamaika bisa memenangkan pemilu di Amerika Serikat. Dan itu peristiwa yang sangat bersejarah untuk Amerika karena presiden pertama yang perempuan. Oke, dan Palestina merdeka ya? Dan Palestina insya Allah merdeka. Oke, baik sahabat, kita cukupkan sampai sekian dan kita lanjutkan pada analisa tentang konflik Israel-Palestina pada konten berikutnya. Sekian Bang Tigor, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.